Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Alhamdulillah wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat izinnya, berkat taufiknya, kita dapat lagi menambah ilmu pagi ini, insya-Allah. Yaitu tentang tafsir Al-Quranul Karim, juzuk yang ketiga, yang akan membahas ayat 261 hingga 265 dari surat Al-Baqarah. Di bawah tajuk pahala menafkahkan harta pada jalan Allah. Pahala atau ganjaran menafkahkan harta pada jalan Allah. Fi sabilillah. Ayat 261 hingga 265 membahas dengan begitu detail, terperinci, syarat-syarat nafkah yang diterima oleh Allah dan beberapa perkara yang dapat menghapuskan pahala nafkah. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Lihat muka surat 35. Pada ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hari berbangkit. Pelajaran kita yang lalu, yaitu hari Sabtu, bahwa Allah mampu membangkitkan manusia yang sudah mati. Diperkuatkan dengan bukti-bukti. Dengan diperlihatkannya kepada seseorang yang melintasi kawasan desa yang sudah runtuh, hancur, lalu dibangunkannya kembali. Dihidupkan oleh Allah kembali. Negeri yang sudah hancur. Lalu pada ayat berikutnya, pelajaran hari ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang sangat besar bagi orang yang suka membelanjakan hartanya. Bagi orang yang suka menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Sama ada dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sumbangan, sedekah, ganjarannya sangat besar
di akhirat nanti. Hubungan antara infak dengan hari akhirat adalah sangat erat. Kalau ditanya di mana hubung kait yang sangat erat itu, Pak Ustaz? Jawabnya, seseorang yang apabila menginfakkan, menafkahkan hartanya, dia tidak melihat dengan mengeluarkan zakat, dengan memberi sumbangan, dengan infak, dengan wakaf, dia tidak melihat hartanya berkurang. Tidak. Tapi yang dia lihat hartanya bertambah. Walaupun pada zahirnya berkurang. Duit ada 1.000. Dinafkahkannya umpamanya RM50. Dalam pandangannya, duitnya tak berkurang. Menjadi 950. Kan? Dia melihat nafkahnya itu membuat hartanya bertambah. Tapi bukan di sini. Di sana. Disebabnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "As-salatu diya'un wa sadaqatu burhanun." Salat itu adalah cahaya. Memang di dunia tak nampak. Tapi salat itu akan jadi cahaya nanti di alam kubur. Salat itu nanti akan menjadi cahaya ketika di padang mahsyar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya di padang mahsyar berdasarkan cahaya yang muncul dari setiap anggota wuduknya, mukanya, tangannya bercahaya. Malah ada ulama yang mengatakan orang yang rajin salat, wajahnya bercahaya. Walaupun dia hitam, walaupun dia tidak handsome, tapi orang memandang wajahnya senantiasa ceria. Ada juga yang mengartikan begitu. Salat. Jangan tinggal salat. As-salatu diya'un. Dia di sini dengan makna nurun. Wasadaqatu burhanun. Kata Nabi, sedekah adalah bukti. Kata Imam An-Nawawi ketika menafsirkan atau mensyarahkan hadis itu, as-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Dengan makna bukti orang tersebut beriman pada hari akhirat. Itu yang Ustaz maksudkan. Duit ada 1.000. Bila kita nafkahkan fisabilillah, orang yang beriman tidak melihat hartanya berkurang. Sebab dia melihat dengan kacamata iman. Iman pada hari akhirat. Yang dia nanti akan terima di akhirat berganda-ganda. Berlipat ganda. Itu yang dimaksudkan dengan sedekah adalah burhan. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti orang itu ada iman kepada Allah, ada iman kepada hari akhirat. Okey. Sekedar tambahan.
Okey, kita mula tafsirkan ayat. Ustaz bacakan ayat ini. Ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas kurnianya, lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar. Perumpamaan yang sangat cantik. Itu sebabnya kata ulama tafsir, dalam Al-Quran banyak perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Ini sesuai dengan kondisi umat ketika Quran diturunkan. Apa kondisi umat yang Quran diturunkan? Bangsa Arab. Bangsa Arab budayanya sangat suka membuat perumpamaan-perumpamaan. Coba lihat awal surat Al-Baqarah. Bermacam-macam perumpamaan yang Allah buat. Begitu budaya orang-orang Arab. Yang keduanya pula, sesuatu yang apabila disebut melalui perumpamaan, dia adalah lebih jitu, lebih tepat berbanding bahasa biasa. Sebagai contoh, orang-orang yang dahulunya diberi oleh Allah Alkitab, maksudnya Taurat, diberi pada orang-orang Yahudi. Apa kata Allah? Lalu mereka tidak mengamalkan kitab yang diturunkan. Keadaan mereka sama betul dengan keledai yang memikul buku-buku yang tebal, dibawa ke mana-mana. Tetapi mereka sendiri tidak faham tentang kitab yang mereka bawa. Kamathalil himari yahmilu asfara. Orang-orang yang dahulunya diberi oleh Allah Alkitab dari langit. Lalu mereka tidak pikul dengan makna tidak laksanakan kitab yang diturunkan. Mereka tak ubahnya bagaikan keledai himar yang memikul buku-buku yang tebal ke mana-mana, tapi mereka tidak faham, tidak mengamalkan kandungannya dalam hidup. Walaupun ayat itu untuk Yahudi, tapi sebenarnya mengandung sindiran kepada umat akhir zaman yang diturunkan Al-Quran. Quran dihusung ke mana-mana, dibawa, dipeluk, dijunjung, dibaca dengan baik. Tapi sayangnya tidak diamalkan sebab tidak belajar tafsir.
Begitu banyak sungguh perumpamaan dalam Al-Quran. Kalau ditanya mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab sesuai dengan kondisi umat yang diturunkan, yaitu bangsa Arab yang sangat suka dengan bidalan-bidalan, perumpamaan-perumpamaan. Karena kata ulama tafsir, bila Allah sampaikan sesuatu melalui perumpamaan, dia membawa makna lebih tepat, lebih jitu. Okey, sekedar selingan. Allah menggambarkan di dalam ayat di atas betapa besar keuntungan yang diperolehi oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Ingat ya, pada jalan Allah ini luas. Membiayai peperangan melawan orang kafir. Zaman dahulu, dengan membeli kuda, dengan membeli unta, dengan membeli peralatan, senjata, melawan orang kafir. Hari ini pula, tidak secara fizikal, tapi dengan pembelajaran. Seperti usaha menyampaikan kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita bantu kelompok ini. Kita bantu pembinaan masjid. Kita bantu pembinaan madrasah. Kita bantu pembinaan tahfiz. Kesemuanya itu adalah untuk melawan serangan orang-orang kafir yang hari ini dipanggil dengan Al-Ghazwul Fikri, yaitu peperangan ideologi. Banyak sungguh pihak yang ingin menyesatkan. Tak usah jauh-jauhlah. Dalam negeri saja, berapa banyak ustaz-ustaz yang mengajar yang bukan-bukan. Semalam kita dah dedahkan. Kononnya ada fahaman inkarnasi. Roh boleh berpindah pada orang lain. Hanya sekedar cakap tuan guru. Padahal itu masalah gaib. Masalah gaib, masalah akidah. Masalah akidah mesti berdasarkan Quran dan Sunnah. Sila baca komen dari Mufti Pulau Pinang. Ajaran seperti itu perlu dihentikan segera. Sebelum semakin ramai orang yang disesatkan. Ustaz, semalam jawab dari angle lain, yaitu persoalan roh. Tidak boleh dibahas. Nabi saja dilarang oleh Allah membahas terlalu jauh tentang roh. Yas'alunaka 'anir roh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang roh. Jawablah, roh urusan Tuhanku. Sebab kamu tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit sangat. Ayat 185 Al-Baqarah. Allah menggambarkan dalam ayat di atas betapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Dan di akhirat nanti orang tersebut seperti seorang yang menyemaikan sebiji benih di tanah yang subur. Sebiji benih di tanah yang subur. Benih yang sebutir itu menumbuhkan sebatang pohon. Dan pohon itu pula bercabang 7. Setiap cabang pula ada 100 biji. Allahu Akbar. Allah sebut dengan ungkapan begitu. Allah tidak sebut. RM1 kamu akan dapat ganjaran 700. Seperti gambaran tadi. 1 biji benih
tumbuh pokok. Pokok itu bercabang 7. Setiap cabang pula ada 100 biji. Menyebut cara seperti ini, itu adalah lebih tepat, lebih jitu daripada bila awak nafkah RM1 sama dengan RM700. Barangkali maknanya lebih kurang sama. Tapi dengan cara penerangan sebagaimana yang tertera dalam Quran, itu adalah membawa makna yang lebih mendalam. Itu sebabnya Ustaz sebut di bawah, gambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini adalah lebih jitu daripada dikatakan secara langsung benih yang sebutir itu akan menghasilkan 700 buah. Sebab gambaran yang terdapat dalam ayat tadi menghasilkan kesan bahawa segala amalan yang dilakukan oleh seseorang senantiasa berkembang dan tumbuhkan oleh Allah sedemikian rupa sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Seperti mengembangkan tanaman yang ditanam oleh seorang pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya. Bukan setakat itu saja. Dari 7 cabang ada 100 biji. Itu nanti akan berkembang lagi menjadi sebuah pokok. Setiap biji dari yang 100 itu baru satu dahan. Ini 7 cabang. Setiap cabang pula ada 100. Yang kalau kita himpunkan sekaligus menjadi 700, ditanam lagi. Muncul lagi 7 cabang. Tiap cabang ada 100 biji. Samalah halnya bila kita karang satu kitab. Kitab itu dibaca oleh si ayah, oleh si ibu. Hasil bacaan itu dikembangkannya kepada anak cucu. Seperti umpamanya wasiatku untuk ahli keluarga. Kemudian anak cucu pula kembangkan kepada anak cucunya. Kemudian hari. Yes, lebih kurang macam itu tu maksud. Yang penting pesan-pesan itu berpaksi Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas menggalakkan kita supaya suka menafkahkan harta pada jalan Allah, yaitu pada jalan yang boleh menyampaikan kita kepada keredaan Allah. Seperti menafkahkan harta untuk menyebarkan ilmu yang berguna. Ini Ustaz baru sebut. Seperti nafkahkan harta untuk menyebarkan ilmu yang berguna. Itu sebabnya jangan heran kalau Ustaz ada peruntukan selain untuk mahfazah Masjid Tahfiz di Batam. Ustaz juga ada sebut dana dakwah. Kita sumbanglah RM50, RM10, RM100, RM1000. Itu akan sia-sia. Sebab ajaran agama yang kita sebarkan ini bukan sembarangan. Bukan cakap-cakap lepas. No. Semuanya ada rujukan. Allah mengakhiri ayat di atas dengan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Apa maksudnya? Allah melipat gandakan kurnianya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak dan layak menerimanya sesuai dengan keikhlasannya. Itu sebabnya jangan heran. Memahami akan hakikat inilah para jamaah menyumbang. Bila resipnya dikirim, seingat Ustaz tidak pernah lupa untuk mendoakan mudah-mudahan puan, tuan
murah rezeki. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan layak mendapat ganjaran berganda dari sisi Allah. Kalau ditanya mengapa Ustaz doa macam itu, inilah dia prinsipnya. Ustaz hanya mendoakan saja. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan mendapat redha Allah, mendapat husnul khatimah. Itu doa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa kata Allah pada ayat berikut? Syarat agar nafkah itu dilipat gandakan oleh Allah dan tidak sia-sia. Ini Allah sebut. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Terjemahan harfiahnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahnya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Izinkan Ustaz untuk menjelaskan secara bebas, karena waktu kita yang sangat terhad. Maksudnya, seseorang yang menafkahkan pada jalan Allah, tapi sayangnya disebut-sebut, oh saya nafkahkan sekian untuk mahfazah, oh saya telah sedekahkan sekian untuk dana dakwah. Kalau tak, memang tak akan berjalan dakwah itu. Dia ungkit-ungkit, disampaikan kepada orang lain, yang dipanggil dengan sum'ah, diperdengarkan jasa baiknya pada orang lain. Sum'ah sama dengan riya. Atau dia bagi dengan menyakiti hati orang yang dia bagi. Pak Ustaz, ini nafkah saya untuk dana dakwah. Lain kali jangan minta lagi ya. Sakit hati. Padahal kita tak pernah sebut-sebut, tak sumbang berapa. Orang miskin minta sesuatu, kalau kita bagi hanya RM5 saja pun, tapi kita cakap, mengapa pemalas sangat, tak mau bekerja. Bekerjalah sedikit, jangan minta-minta saja. Sakit hati orang miskin. Bila demikian keadaan orang yang menafkah, zero. Allah tak akan terima nafkahnya. Sebab dia memiliki dua sifat. Suka menyebut-nyebut apa yang dia nafkahkan. Yang kedua, menyakitkan hati orang yang menerima sedekah. Itu sebabnya Ustaz ulang sekali lagi. Jadi syaratnya sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak ikuti dengan menyebut-nyebut. Yang kedua, dia tidak ikuti dengan menyakitkan hati orang lain. Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka lah orang yang layak mendapat ganjaran di akhirat. Mereka tak perlu takut dan mereka tak perlu bersedih hati. Ini memberi isyarat amalnya dikabulkan oleh Allah. Amalnya dikabulkan oleh Allah.
Itu sebabnya Ustaz dapati banyak dari kalangan orang-orang yang nafkahkan pada jalan Allah, seperti dana dakwah, seperti bantuan untuk anak-anak yatim, pembantuan untuk pembinaan masjid, mafaza. Kadang-kadang mereka tidak maklumkan pada Ustaz. Tapi Ustaz tahu, di setiap penerimaan itu kan ada nama orang. Karena dia takut kalau nafkahnya itu tidak diterima oleh Allah. Cuma Ustaz selalu anjurkan, kirimlah resit supaya Ustaz boleh dapat buat pembukuan. Pengiriman itu tidak bermakna riya. Ustaz yang minta untuk memperkemas pembukuan. Kemudian Allah SWT sebut, andai kata seseorang itu tidak ada sesuatu yang nak diberi, tapi yang dia cakap itu manis, ucapannya menyenangkan hati orang susah, walaupun tak ada yang dia dibagi, karena tak ada pun, Allah kata itu adalah lebih baik daripada kamu memberi, lalu kamu ikuti dengan ungkit-ungkit, lalu kamu keluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan orang yang menerima nafkah. Ini dia ayatnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nah, bahagian ini pula menyebut ada orang minta, kita tak ada sesuatu. Minta maaf ya, saya sedang tidak bawa duit. Minta maaf ya. Allah Karim, Allah Maha Mulia. Allah akan beri kamu nafkah mungkin dari orang lain. Itu satu. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, dan memberi maaf. Kita sedang tidur siang jam 3 petang, jam 3 petang. Lalu bel rumah kita terus ditekan-tekan. Pintu pagar kita diketuk-ketuk sampai terjaga kita. Yang mengetuk itu orang yang meminta-minta, pengemis. Dalam hati macam tak marah. Aduh, mengapa macam ini orang? Tapi kita maafkan dia. Walaupun dia telah mengganggu kita tadi. Kita maafkan dia. Walaupun tak ada apa yang kita nak bagi. Kemaafan itu kata-kata yang keluar dari mulut kita yang baik-baik. Minta maaf, saya tidak ada apa yang nak saya bagi. Dia yang mengganggu tidur kita tadi, yang boleh mendorong rasa marah, kita tak jadi marah. Itu maknanya maghfiratun. Khairun, better. Min sadaqatin yatba'uha adza. Berkata lemah lembut, maafkan orang yang meminta-minta, itu khairun, better, lebih baik
daripada kamu beri sesuatu tapi kamu sakitkan hati, macam yang kita sebut tadi. Nah, ini RM10. Kerjanya minta saja depan orang ramai pula, membuat dia jadi tersipu-sipu malu. Lihat, Al-Quran penuh dengan panduan-panduan seperti ini. Al-Quran penuh dengan bimbingan-bimbingan seperti ini. Tapi untuk mendapatkan bimbingan memang mustahil. Andai kata baca saja tapi tak faham tafsirannya. Di sini perlunya kita belajar tafsir. InsyaAllah minggu ini kita juga akan belajar tafsir ini 3 kali. Hari ini Isnin, esok Selasa, dan hari Sabtu. InsyaAllah. Sangat perlu kita mengetahui makin banyak ayat-ayat Quran yang mengandungi arahan dan larangan Allah, supaya kita sesuaikan dengan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata istri baginda setelah baginda wafat. Sahabat bertanya macam mana akhlak Rasulullah. Istri Rasulullah hanya menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Kamu ingin tahu akhlak baginda Rasul? Akhlak baginda adalah Al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Akhlak maknanya tingkah laku, sikap. Apa makna akhlak Rasulullah adalah Al-Quran? Apa saja yang Quran suruh baginda buat. Apa saja Quran larang baginda jauhi. Barulah namanya layak akhlaknya akhlak Al-Quran. Dan kita pada hari ini boleh buat perkara yang serupa, mengikuti langkah Rasulullah. Sebab Quran berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Taurat, Injil, semuanya palsu hari ini. Tapi yang mendapat jaminan daripada Allah tak boleh dipalsukan hanya Quran. Quran hari ini sebiji macam Quran di zaman Rasul. Cuma zaman itu bukanlah dalam bentuk mushaf seperti ini. Dia tertulis di dalam pelepah kurma, tertulis pada kulit-kulit binatang. Tapi Qurannya exactly macam yang sekarang. Cuma sekali lagi kalau Ustaz sebut, tidak jadikan Quran sebagai akhlak. Sulit kalau kita sendiri tak faham Quran. Itu sebabnya kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Iman, baca, faham, amalkan, dan sebar-sebarkan kepada yang lain. Okey. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita merosakkan sedekah kita. Apa kata Allah? Khas kepada orang-orang yang beriman seperti kita. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Coba dengar baik-baik. Ustaz terjemahkan secara harfiah dan Ustaz lanjutkan dengan terjemah maknawiyah setiap bahagian. Tak perlu kita bacalah. Wahai orang-orang yang beriman, nah,
Ayat ini salah satu daripada ayat-ayat iman yang Ustaz sudah tulis. Cuma sekarang sedang dicetak. Ayat-ayat iman maknanya ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Panggilan Allah dalam Quran yang paling banyak, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina kafaru hanya satu saja, sekali saja. Ya ayyuhan nas hanya 20 kali saja, lebih kurang. Hai sekalian manusia. Tapi ya ayyuhallazina amanu 89 kali Allah sebut. Ayat ini satu di antaranya. Nanti insya-Allah mungkin lepas hari raya haji kita boleh pakai buku ayat-ayat iman, juz yang pertama. Apa kata Allah? Allah panggil orang-orang yang beriman. Tanda sayangnya Allah kepada kita. Cuma apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nih, lagi-lagi diulang. Sedekah tak seberapa, disebut-sebut. Diungkit-ungkit. Sedekah tak seberapa, tapi orang yang menerima sedekah dihina, dicaci, dibentak, dimaki. Allah kata, jangan kamu batalkan pahala itu dengan berbuat demikian. Maknanya perbuatan tersebut dapat menghabiskan pahala sedekah kita. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Macamlah dia kira Allah tu tak tahu. Orang yang apabila Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui, dia lebih suka memberi nafkah sembunyi-sembunyi. Sebab manusia tak tahu, Allah tetap tahu. Manusia tak tahu berapa pemberiannya, di akhirat mesti akan dapat balasan sesuai dengan besar kecil nafkah yang dia berikan. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadikan ia bersih, tidak bertanah. Nah, perumpamaan sama betul. Batu yang licin. Batu yang licin. Yang di atasnya ada tanah. Batu yang licin. Di atasnya ada tanah. Lalu turunlah hujan yang lebat. Maka turunlah tanah tersebut. Melongsor ke bawah. Karena tanah itu, batu itu licin. Tanah ada di atasnya. Turun hujan yang lebat. Lalu habislah tanah itu. Macam itu Allah membuat perumpamaan bagi orang yang memberi nafkah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut supaya dipuji, riya, dan menyakiti hati orang yang menerima. Allah perumpamakan seperti batu licin, di atasnya ada tanah, turun hujan yang lebat, hancur. Semuanya menjadi
turun. Turun maknanya hancur. Tinggal batu licin saja. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Maknanya sia-sia. Tak dapat apa-apa. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Ini memberi isyarat. Sikap tersebut itu bukan sikap orang yang beriman, tapi itu sikap orang kafir. Mengapa orang kafir segala kebaikan mereka tidak ada nilai? Mengapa? Senang saja jawabannya. Karena semua orang kafir buat syirik. Yahudi mendakwa Uzair anak Tuhan. Mendakwa Allah ada anak, syirik. Nasrani mendakwa Allah ada anak bernama Isa, putra Maryam, syirik. Penyembah-penyembah berhala di zaman jahiliyah, musyrikin, mendakwa malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Al-malaikatu banatullah. Kiaskanlah orang Hindu, orang Buddha, orang Majusi. Gara-gara ada syirik, semua amal mereka tidak ada nilai di sisi Allah. Lihat ayat 53 dari surat Az-Zumar. Lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalan kamu, dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Bukan Abdullah Yasin cakap, Allah yang cakap. Sebabnya orang-orang yang beriman jangan percaya dengan ramalan bomo. Jangan percaya hari ini sial, hari itu sial. Jangan percaya. Pembahasan tentang akidah rujukannya sekedar cakap tuan guruku. Satu pun ayat Quran dan hadis Nabi tidak dibawa. Bahaya. Sebab itu sifat orang-orang kafir. Itu sebabnya ayat itu diawali dengan, hei orang-orang yang beriman, jangan kamu musnahkan sedekahmu dengan manna wal aza. Manna maknanya menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Aza menyakitkan hati orang yang menerima. Nah, pada ayat yang terakhir pula Allah menyebut macam mana perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta yang kelak mendapat ganjaran berganda dari sisi Allah. Apa motifnya dia bersedekah? Ini ayatnya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Coba dengar baik-baik. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah, ikhlas lillahi ta'ala, dan untuk keteguhan jiwa mereka, tasbit, sabit, jiwa mereka tenang, tenteram,
Perumpamaan untuk mereka yang menafkahkan pada jalan Allah, mengharap redha Allah dengan jiwa yang tenang. Mereka tak ubahnya seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Kebun yang terletak di dataran tinggi yang ditimpa hujan yang lebat. Maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Karena suburnya kebun itu. Diturunkan hujan lagi di bukit yang tinggi. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Karena tempatnya di atas, subur. Turun hujan pula dengan lebat. Makinlah bertambah. Hasilnya berganda-ganda. Kalau tak ada hujan lebat pun, gerimis pun, hujan renyai-renyai pun dah memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin dan hadirat, contoh sungguh banyak. Kalau di Malaysia terkenal dengan Cameron Highland, tempat yang tinggi, subur. Di sana tumbuh strawberry, lychee, dan bermacam-macam sayur mayur yang subur. Kalau di Indonesia namanya Puncak, kawasan Bandung sana, haluan menuju ke arah Bandung. Puncak, subur. Kalau di Mekah, ada kawasan namanya Taif. Taif itu tinggi, memang kawasan tinggi. Sejuk di sana. Subur. Sesuai dengan bunyi ayat. Apa maksudnya? Dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan yang lain pula. Yaitu infak atau sedekah yang dilakukan semata-mata karena mengharap keridaan Allah. Bukan riya. Bukan dengan menyakiti hati penerima. Untuk menambah keteguhan iman. Kekuatan jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka yakin bahawa amalannya akan diberi ganjaran oleh Allah berlipat ganda di akhirat. Berkat nafkahnya yang ikhlas. Infak seperti ini diumpamakan seperti sebidang kebun yang mendapat siraman hujan yang cukup sehingga kebun tersebut memberikan hasil 2 kali ganda daripada biasa. Dan andai kata hujan tidak lebat pun, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Karena kebun tersebut terletak di tanah yang tinggi, maka ia mendapat cahaya yang cukup karena ketinggiannya, serta udara yang baik dan tanahnya subur pula. Ayat di atas diakhiri oleh Allah. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yes, Allah tahu. Bukan hanya yang zahir, yang batin. Kita punya niat dalam hati pun Allah tahu. Maksudnya Allah mengetahui siapa yang beramal dengan ikhlas dan selanjutnya layak mendapat ganjaran, dan Allah juga mengetahui siapa yang beramal karena riya dan seterusnya dia akan membalasnya dengan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaan, kalau begitu Pak Ustaz, tak bolehkah kita bila beramal mengharapkan sesuatu? Atau takut disiksa? Jawabnya boleh. Dan itu tidak merosakkan keikhlasan.
Jawaban panjangnya sebentar lagi. Setelah kita masuk sesi soal jawab. Soalan yang pertama ada kaitannya. Kita masuk sesi yang kedua, yaitu tentang menjawab pertanyaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kepada Ustaz dapat atau datang 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada kaitan dengan pembahasan kita tadi. Ikhlas di antara syarat amal diterima oleh Allah. Betul? Yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana jika dia juga mengharap agar dapat pahala nanti di akhirat? Dan agar dia nanti di akhirat terhindar daripada azab Allah. Itu juga menjadi motif dia berbuat sesuatu. Selain ikhlas lillah. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata Imam Al-Ghazali, juga oleh Imam An-Nawawi, motif manusia berbuat baik, beramal saleh, motifnya ada 3. Ingat baik-baik penjelasan ini. Apabila seseorang beribadat kepada Allah, berbuat baik, meninggalkan larangan, mengharapkan ganjaran daripada Allah, mereka dipanggil dengan ibadatut tujar, ibadat pedagang. Sebab pedagang, betul tak fikirannya untuk dapat untung, untuk dapat untung, untuk dapat untung. Seseorang yang apabila dia beribadat kepada Allah karena ingin masuk syurga, supaya mendapat pahala dari Allah di akhirat nanti, dia salat supaya dia dapat cahaya di alam kubur. Ibadat dengan motif tersebut namanya ibadat pedagang. Sebab pikiran pedagang senantiasa untung, untung, untung. Yang kedua, apabila seseorang beribadat kepada Allah, takut neraka, takut siksaan Allah, takut murka Allah, mereka dipanggil ibadatul abid. Ibadatul abid, ibadat hamba abdi. Betul tak sikap seorang hamba takut pada majikannya, takut dimarahi, takut diambil tindakan, takut tidak diberi makan atau tidak diberi gaji, takut. Maka ibadat seperti itu dipanggil dengan ibadatul abid, ibadat hamba abdi. Tetapi apabila seseorang beribadat kepada Allah sebagai tanda syukur terima kasihnya kepada Allah yang telah memberi bermacam-macam nikmat, sama ada nikmatul ijad, mengadakan kita yang sebelumnya kita tiada, itu namanya nikmatul ijad, atau nikmatul imdad,
Allah supply untuk kita makan, minum, pakaian, oksigen, tempat tinggal kita. Itu namanya nikmatul imdad. Lalu sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat-nikmat tersebut, lalu kita beribadat kepada Allah. Nah, yang ini nih namanya ibadatul ahrar, ibadat orang-orang merdeka. Memang ada pendapat dari setengah orang malah bertaraf wali Allah. Maksud Ustaz dipanggil wali Allah. Yang mendakwa, jangan beribadat karena ingin mendapat pahala atau masuk syurga. Sebab itu bermakna awak tidak ikhlas. Jangan beribadat karena takut murka dan neraka Allah serta azabnya. Sebab itu boleh menjejaskan keikhlasanmu dalam beribadat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Pendapat wali-wali Allah seperti itu, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, orang-orang tarikat, bercanggah dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Tak betul pandangan itu. Ulama akidah di Timur Tengah telah mengkritik pandangan seperti itu. Yang kononnya bila beribadat kerana ingin dapat pahala, kononnya apabila beribadat takut masuk neraka, kononnya dapat merosakkan keikhlasan, telah dibantah pandangan seperti itu. Kalau Ustaz tidak salah, seorang wali Allah wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah, punya pandangan seperti itu. Berdasarkan pembacaan Ustaz. Tapi pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah dari sudut itu, banyak yang bantah. Mengapa mereka bantah? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman itu di antara ciri-cirinya, di antara tanda-tanda orang beriman, mereka beribadat karena takut kepada Allah. Karena mereka beribadat semata-mata mengharap ganjaran daripada Allah. Lihat ayat 16. Ayat 16 dari surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman, mereka suka bangkit pada waktu malam, lalu mereka berdoa, lalu mereka beribadat, lalu mereka qiyamul lail, tahajud dan witir, baca Quran, zikir, istighfar. Lalu disebut oleh Allah, renggang rusuk mereka dari tempat tidur. Maknanya suka bangkit pada waktu malam untuk beribadat. Lalu Allah yang sebut, khaufan wa tama'a, didorong oleh rasa takut mereka, takut pada Allah. Takut akan azab Allah. Takut kalau amal mereka tak diterima. Semuanya termasuk takut. Wa tama'a, tamak dah jadi bahasa kita. Dan mengharap ganjaran yang banyak daripada Allah di akhirat nanti. Allah yang sebut.
ciri-ciri orang beriman adalah orang yang beribadat didorong oleh khaufan, takut kepada Allah. Wa tama'a, sangat mengharap ganjaran yang banyak daripada Allah. Lalu kita pula berani mengatakan, bila kita beribadat mengharap ganjaran Allah, bila kita beribadat kerana takut disiksa, kononnya amal kita ditolak. Segala pandangan yang bercanggah dengan ayat Quran tak boleh kita pakai. Walaupun pandangan itu dikeluarkan oleh seorang wali Allah yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau hebat. Tapi dari sudut itu bercanggah dengan ayat Quran. Ini diperkuatkan lagi oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini lagi cantik. Ustaz tidak sebut ketika membahas bab manusia dan Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kan manusia terbagi 3. Manusia siratal mustaqim, manusia al-maghdubi alaihim, manusia ad-dallin. Tapi dalam buku Ustaz yang sedang Ustaz cetak balik tafsir surat Al-Fatihah, Ustaz ada sebut perkara ini. Apa dia? Kata Imam Ibnul Qayyim. Ibadat yang paling sempurna bila ibadat yang kita lakukan itu 3 motifnya. Karena ingin menyatakan rasa syukur pada Allah. Yes, itu nomor 1 tadi. Yang kedua, mengharap akan syurga, rahmat Allah. Dan yang ketiga, takut akan azab Allah. Bila berhimpun ketiga-tiganya, ini yang paling baik. Pak Ustaz, boleh tak tolong jelaskan sedikit? Mengapa nomor 1 kita beribadat karena ingin menyatakan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah? Ustaz ingin sebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, isteri kesayangannya, "Ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga? Mengapa Tuhan ibadat sangat banyak? Qiyamul lail begitu panjang. Sampai gemetar kaki Tuhan, berdiri panjang. Bengkak-bengkak tumit dan lutut Tuhan. Bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga?" Coba dengar jawaban Nabi. Singkat saja. "Afala akunu abdan syakura." Aisyah, tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Dari jawaban baginda itu menunjukkan motif baginda memperbanyak ibadat kepada Allah adalah karena ingin menyatakan rasa syukur, terima kasih pada Allah. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim mengulas, perkataan ibadat dalam surat Al-Fatihah ialah terletak pada iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadat, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami beribadat, iyyaka na'budu. Dan ayat itu pula diawali dengan 3 ayat sebelumnya. Selain Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu diawali atau didahulukan oleh 3 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul tak Alhamdulillah itu lambang syukur? Betul tak ucapan Alhamdulillah itu lambang berterima kasih? Ini memberi isyarat. Ibadat yang paling sempurna apabila ibadat kita didorong oleh rasa syukur kepada Allah. Itu rahasia di balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Islam, rahmat itu adalah syurga. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada syurga, sebagaimana sabda Nabi, Allah telah berfirman atau berkata kepada syurga, Anti rahmati, ya ayyatuhal jannah, wahai syurga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Allah panggil syurga itu rahmatnya. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, manusia masuk syurga bukan karena amalannya, tapi berkat rahmat Allah. Nabi bersabda, tidaklah sekali-kali amalmu yang memasukkanmu ke dalam syurga. Bukan. Lalu Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga demikian? Nabi jawab, wala ana. Aku juga demikian. Bukan amalku yang memasukkan aku ke dalam syurga, tapi aku masuk syurga berkat rahmat Allah. Memang kita beramal, tapi yang punya otoriti, yang punya hak menerima amal kita, diterima atau tidak, itu otoriti Allah. Yang salat kadang-kadang tidak khusyuk, tidak tumakninah. Namanya saja puasa, kadang-kadang mata tak puasa, lidah tak puasa, telinga tak puasa. Tapi berkat rahmat Allah, Allah terima juga. Itu maksudnya. Jadi motif kedua kita beribadat, selain menyatakan rasa syukur tersirat di dalam Alhamdulillah, juga tersirat mengharap syurga Allah. Itu tersirat di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Nah yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin pula memberi isyarat kita takut pada Allah. Takut akan azab Allah. Itu sebabnya kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, kata beliau, tafsir yang paling tepat untuk Maliki Yaumiddin adalah ayat yang terakhir dari surat Al-Infitar. Itu dia tafsir Quran dengan Quran. Sebab ayat terakhir dari surat Al-Infitar, 3 ayat sebelumnya, wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kemudian, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Lalu Allah sendiri yang jawab. Hari pembalasan ialah suatu hari di mana satu diri tidak boleh bantu diri yang lain walau sedikit. Dan segala urusan di hari itu terletak di tangan Allah. Hadirin dan hadirat, betul tak? Kita sangat takut pada hari itu. Sangat takut. Oleh sebab itu, ibadat menjadi akan lebih sempurna apabila kita beribadat karena kita takut akan azab Allah. Takut akan neraka Allah. Ustaz, lihat pembahasan Imam Ibnul Qayyim tentang surat Al-Fatihah ni sangat cantik. Itu sebabnya apabila kita sedang salat,
Ingat selalu. Bila sampai kepada iyyaka na'budu, rupanya ibadat yang paling sempurna. Bila pendorongnya, yang memotivasinya beribadat karena 3 motif. Pertama, ingin menyatakan rasa syukur pada Allah terhadap nikmat yang selama ini kita telah terima, itu tersirat di dalam alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita mengharap akan syurga, itu tersirat di dalam ar-rahmanir rahim. Dan yang ketiga, karena kita takut akan murka dan azab Allah. Macam itu kita memahami Islam. Sekali lagi, orang yang mendakwa apabila kita beribadat karena mengharap ganjaran daripada Allah atau syurga, karena takut murka Allah atau neraka, boleh merosakkan kita punya ibadat, tidak betul. Malah bila kita gunakan atau ambil manfaat dari tafsiran Imam Ibnul Qayyim, betul, tidak kita nafikan. Nomor 1, karena ingin menyatakan rasa syukur sebagaimana motif Nabi Muhammad beribadat. Tapi tidak menjadi kesalahan pada masa yang sama. Selain menyatakan rasa syukur, kita juga minta agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kita juga mohon agar Allah lindungi kita dari api neraka. Itu tersirat di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Malik Yaumiddin. Okey, kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Ini ada kaitannya dengan tafsir surat Al-Kahfi semalam. Timbul pertanyaan. Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Betul? Di bahagian mana dalam surat Al-Kahfi yang menunjukkan bahawa insan itu bernama Khidir? Mana ada dalam Al-Quran surah Al-Kahfi disebut nama Khidir? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Jawabannya begini. Bagus pertanyaan. Hadirin dan hadirat, kita telah belajar beberapa hari yang lalu tafsir Quran dengan akal semata. Lalu tafsir kita bagi kepada 3. At-tafsiru bir-riwayah, at-tafsiru bid-dirayah, at-tafsiru bil-isyarah. Okey, kita tinggalkan 2 yang terakhir. Kita kembali kepada yang pertama. At-tafsiru bir-riwayah. Tafsir dengan riwayat. Tafsir dengan riwayat ini, kita tafsirkan Quran dengan riwayat yang lain. Riwayat yang lain ini termasuk tafsir Quran dengan Quran. Riwayat dengan riwayat. Itu namanya at-tafsiru bir-riwayah. Yang kedua, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi itu riwayat juga menafsirkan ayat Quran. Contoh tafsir Quran dengan Quran seperti Siratal Mustaqim ditafsirkan oleh ayat sesudahnya Siratal ladzina an'amta alaihim. Kekaburan dalam ayat ini ditafsirkan lagi ayat 69 surat An-Nisa. Termasuk tadi Malik Yaumiddin ditafsirkan oleh ayat terakhir dari surat Al-Infitar. Ini tafsir yang paling tinggi kualiti. Yang kedua, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi, insan yang paling tepat menafsirkan Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kepada baginda Quran diturunkan. Baginda menerima wahyu, mendapat bimbingan Allah dalam menafsirkan Quran. Contoh, ketika sahabat bertanya, siapa al-maghdubi alaihim? Siapa ad-dallin? Nabi jawab, al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dallin Nasrani.
kita dah jelaskan perkara ini. Itu namanya tafsir Quran dengan hadis Nabi. Nah, tafsir yang terakhir bil isyarah. Bil isyarah ini sebagaimana kisah Nabi Khidir. Cuma ada ulama yang menyetujui, ada ulama yang tidak menyetujui. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Dari mana kita tahu bahwa insan yang lebih alim dari Nabi Musa itu ketika baginda ditegur, kan Musa pernah declare, beliaulah orang yang paling alim di atas muka bumi. Lalu Allah tegur, tidak, wahai Musa, ada lagi orang yang lebih alim. Allah tidak sebut. Ayat Quran surah Al-Kahfi juga tidak sebut. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innama sumiyal Khadir annahu jalasa ala firwatin bayda fa idza hiya tahtaz min khalfihi khadra." Rawahul Bukhari. Nombor hadisnya 3402. Coba perhatikan terjemahnya. Nama manusia yang lebih alim daripada Musa itu namanya Khidir. Dinamakan dia Khidir apabila dia duduk di satu tempat yang putih, tiba-tiba bergetar di belakangnya suatu getaran sambil mengeluarkan warna hijau, sambil mengeluarkan warna hijau. Khidir diambil dari akhdar. Akhdar itu maknanya hijau. Di mana saja dia duduk, cahaya hijau akan muncul. Cahaya hijau akan muncul. Ini namanya tafsir Quran dengan hadis. Ini namanya tafsir bir riwayah. Memang nama Nabi Khidir tidak disebut dalam Al-Quran. Dan banyak perkara ini tak disebut oleh Allah, tapi kita mesti percaya. Umpamanya sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala larang Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pokok ini. Apa nama pokok itu kita tak tahu. Apa nama pokok itu kita tak tahu. Tak perlu tahu pun. Pokoknya ada pokok tertentu. Walaupun Allah tak sebut dalam surah Al-Kahfi nama orang itu, tapi Nabi yang explain. Nama orang alim itu adalah Khidir. Mengapa dinamakan Khidir? Setiap dia duduk akan muncul cahaya hijau. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ni ada dua pertanyaan. Pak Ustaz, bila kita sedang beruduk, boleh tak kita bercakap-cakap? Yang kedua, bila kita salat, boleh tak kita baca beberapa surah? Soalan yang pertama, ketika beruduk, boleh tak kita bercakap? Jawabannya tidak ada dilarang dari Nabi. Nabi tidak larang kita bercakap. Dengan kata lain, bercakap tidak membatalkan uduk. Boleh bercakap. Tidak menjadi kesalahan bila kita bercakap. Umpamanya ibu kita panggil,
Abdullah, sini sebentar. Minta maaf, Ma, saya sedang beruduk. Nah, jawaban kita terhadap orang lain. Kita beruduk, orang memberi salam. Assalamualaikum. Boleh jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita beruduk, orang sebelah bersin. Ucap Alhamdulillah. Kita boleh bercakap, Yarhamukallah. Sedang beruduk, tiba-tiba datang orang sebelah. Yang lama kita tak jumpa. Kamu. Lama kita tak jumpa. Semua ucapan-ucapan itu tidak membatalkan uduk. Okey, itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita membaca beberapa surah sebagai surah lazim setelah Al-Fatihah dalam salat? Jawabnya boleh. Ustaz bawa beberapa dalil. Pada satu hari, Nabi pergi ke suatu perkampungan. Lalu orang kampung tersebut mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, imam kami, yang jadi imam salat berjamaah kami, dia ada kebiasaan. Apabila telah membaca satu surah, dia mesti saja tambah dengan surat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil. Tolong panggil imam menghadap. Begitu imam jumpa Rasul, Rasul tanya, "Aku difahamkan kau apabila menjadi imam, engkau akan baca surah selain surah tertentu, engkau akan ikuti dengan surat Al-Ikhlas. Betulkah?" Imam tersebut menjawab, "Benar ya Rasulullah." Engkau boleh membaca surah dengan satu surah saja. Tak payahlah tambah surah-surah yang lain. Apa jawab imam? Ya Rasulullah, saya rela untuk resign, berhenti jadi imam. Andai kata saya tidak dibenarkan untuk membaca selain surah lain juga surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama ke, rakaat kedua ke. Lalu Nabi heran. Lalu Nabi bertanya, "Mengapa engkau begitu dengan surat Al-Ikhlas?" Jawab sahabat, jawab imam, "Karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena aku sayang pada surat Al-Ikhlas. Nilai surat Al-Ikhlas kan sama dengan sepertiga Al-Quran. Imam itu jawab, "Karena aku sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas." Coba dengar komen Nabi. Coba dengar reaksi Nabi. Berkat cintamu dengan surat Al-Ikhlas, kamu dijamin masuk syurga. Nabi tidak kata, "Mengapa degil sangat kamu? Kalau begitu berhentilah." No. Maknanya Nabi setuju. Itu sebabnya dulu kami di Madinah, imam selalu di masjid kampus buat cara itu. Dan Ustaz pernah memberi ceramah di Singapura. Di salah satu masjid, imamnya juga buat seperti itu. Surat Al-Ikhlas ditambahnya. Setelah surat yang pertama, umpamanya Ad-Duha, Al-Ikhlas. Rakaat kedua, Alam Nashrah, Al-Ikhlas. Satu, tidak ada salahnya. Yang kedua, terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam
yang ketika itu Abdullah bin Mas'ud tidur di rumah baginda, lalu mengikuti tahajud Nabi di belakang. Jadi makmum. Rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 ayat. Sampai pada ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hampir berakhir, Abdullah bin Mas'ud di belakang dah mula-mula siap untuk rukuk. Tiba-tiba Nabi sambung dengan surat Ali Imran. Ali Imran pula 200 pula. Kan kita disuruh membaca kalau bangun malam 10 ayat terakhir dari ayat 190 hingga ayat 200. Maknanya 200 ayat lagi. Al-Baqarah 286 ditambah lagi dengan 200 ayat. Begitu dalam riwayat. Sudah hampir habis ayat yang terakhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Abdullah bin Mas'ud sudah mula siap-siap untuk rukuk. Nabi sambung dengan surat An-Nisa. Ada yang mengatakan Nabi setelah Al-Baqarah baca An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ada riwayat yang mengatakan tidak begitu. Pokoknya riwayat tersebut menjelaskan Nabi sambung dengan surah berikutnya. Surat An-Nisa hampir 200 ayat lagi. Menunjukkan betapa panjangnya. Itu yang Aisyah kata tadi. Ya Rasulullah, Tuhan kan telah dijamin masuk syurga. Mengapa salat Tuhan terlalu panjang sehingga gemetar kaki Tuhan dan bengkak-bengkak tumit dan lutut Tuhan? Nabi jawab, afala akunu abdan syakur. Dari satu sisi pula, Nabi baca beberapa surah ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Surahnya panjang-panjang belaka. Bukan macam kita. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang hanya 4 ayat, 6 ayat, 5 ayat. Yang ini 286 ayat. Tambah pula 200, tambah lagi 200. Allahu Akbar, untuk satu-satu rakaat hampir 700 ayat. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sebutkan ini dapat kita yakini. Mengapa boleh yakin? Sebab semua yang Ustaz jawab ada hujahnya, ada dalilnya. Islam agama dalil, bukan agama agak-agak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira.
Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah kami dengan hisab yang ringan. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal, yang baik lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhir dengan baik, akhir dengan iman yang mantap dan ibadat yang mantap, akhlak yang mantap, dan janganlah engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.